Zoom. Alhamdulillah sudah hadir peserta Bapak Hadirianto. Alhamdulillah ada Bu Setiawati, ada Pak Yono, ada Prof Gunawan nih luar biasa ikut bergabung juga. Ada Pak Agus dari Bekasi ya, kemudian ada Pak Ahmad Abdurrahman dari Sumba nih, wah luar biasa jauh sekali dan berkenan hadir mengikuti kegiatan ini. Ada Pak Supardi, kemudian ada Pak Arfian ya, ada Bu Dioni juga. Baik, izin selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Semoga panasnya cuaca pada hari ini tidak membuat hati dan pikiran kita ikut panas juga begitu. Semoga cuaca yang panas ini malah membuat suasana keluarga kita menjadi hangat begitu ya. Amin. Baik, Amin ya rabbal alamin. saya harap semua peserta sudah siap untuk mengikuti kegiatan parenting atau kajian terkait parenting pada malam hari ini dengan tema menjadi orang tua bijak dan bahagia. Kalau kita tinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bijak itu artinya adalah selalu menggunakan akal budinya begitu, pandai dalam bercakap dan bertindak. Nah, kalau bahagia itu kita lihat di KBBI artinya selalu menggunakan atau selalu dalam kondisi atau keadaan perasaan yang senang dan tenang begitu ya dalam segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kajian pada malam hari ini akan diisi oleh dua narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Hade Rianto dan Ibu Yundaru Nurantini. Beliau ini sudah banyak melalang buana ya di berbagai penjuru Indonesia begitu, dari ujung timur sampai ujung barat, ujung selatan sampai ke utara begitu ya. Nah, memberikan motivasinya di berbagai lembaga, baik lembaga pendidikan, kemudian lembaga kesehatan, di perusahaan, lembaga pemerintahan, dan banyak sekali begitu. Profil terkait dengan Bapak Hadirianto dan Ibu Yundaru Nurantini sekilas nanti akan kita sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, kajian online pada malam hari ini sebagai informasi diadakan oleh lembaga HDI Management Center begitu. Lembaga ini merupakan lembaga konsultan, lembaga pelatihan yang punya spesialisasi di bidang membangun karakter dan kapasiti seseorang atau lembaga begitu ya. Jadi sudah berkiprah dari sejak lama tahun dan jika kita kunjungi websitenya, yaitu website resminya bangunkarakterbangsa.com, kita bisa lihat profilnya yang sangat luar biasa di sana. Banyak klien yang sudah menggunakan jasa dari lembaga ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya sebagai moderator membacakan runtutan kegiatan pada malam hari ini. Yang pertama adalah pengenalan profil pemateri ya, nanti akan saya bacakan sekilas begitu. Kemudian pemaparan materi oleh para narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Baik, kisi-kisi barangkali yang saya akan sampaikan terkait dengan materi agar Bapak Ibu lebih aware dan semangat adalah terkait dengan materi kita yang kita bahas pada malam hari ini adalah terkait dengan parenting ya. Bagaimana dinamika keluarga yang makin kesini barangkali ada sisi negatifnya yang sangat mencemaskan dan bagaimana sih kita harus menyikapinya begitu. Kemudian juga bagaimana sikap orang tua dan pola asuh yang oke begitu ya. Kemudian kita juga akan membahas dalam terkait dengan hormon dan terkait dengan tubuh kita ya, sekaligus terkait dengan kondisi psikis kita. Dan terakhir nanti kita akan juga bahas terkait dengan hypnoparenting, ilmu yang luar biasa tentunya. Baik, izin
memperkenalkan diri. Pemateri pertama adalah Bapak Hade Irianto dengan nama lengkap Dr. Andos Haji Diono Irianto, Magister Manajemen, CPC ya. CPC itu adalah Certified Professional Coach, dan beliau juga mendapatkan sertifikat atau sudah tersertifikasi sebagai hipnoterapis dengan gelar CHT. Beliau adalah inspirator metamorfosis, kemudian spesialis juga di bidang human resource development begitu ya, pengembangan terkait dengan manusia, SDM. Beliau juga sebagai Direktur HDI Management Center dan berlokasi di Yogyakarta. Jadi barangkali yang sedang akan berkunjung ke Jogja, bisa mampir ya Pak Ir ya, ke kantor begitu ya. Ya. Iya, oke, baik. Beliau juga sebagai dosen di Universitas Amikom Yogyakarta, dan yang luar biasa beliau masih menjadi kolumnis ya, tetap menjadi kolumnis di Harian Republika. Banyak tulisan-tulisan beliau yang inspiratif di sana, dan Bapak Ibu bisa baca juga di sana. Beliau sudah memproduksi 6 buku, kemudian beliau juga sebagai narasumber di salah satu radio di Jogja, kegiatan aktivitas talkshow begitu, talkshow di RBTV Jogja. Kemudian sebagai pengurus LP UMKM PWM DIY dan Dewan Pembina IBF DIY. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, beliau sudah memiliki sertifikasi yang tentu tidak diragukan lagi keilmuannya, karena sudah tersertifikasi di bidang professional coach dan hipnoterapis. Lanjut, kita perkenalkan barangkali narasumber yang kedua. Ya, narasumber yang kedua adalah Ibu Dr. Anda Hajah Yundaru Nurantini, CHT. Beliau juga mendapatkan dan lebih spesialis begitu ya, memiliki keilmuan terkait dengan hypnoparenting. Nah, beliau adalah alumni Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, sekaligus founder dari HDI Management Center. Beliau juga pernah menempati posisi sebagai kepala cabang Primagama, dan keseharian beliau adalah sebagai konsultan parenting begitu. Beliau juga sebagai konsultan Stephen. Bapak Ibu jika ingin mengecek terkait dengan Stephen, apa itu Stephen? Nah, barangkali bisa ditanyakan juga, atau searching kemudian ingin ngecek bisa ke Ibu Yundaru gitu. Beliau juga sebagai narasumber di acara Siaga Keluarga RBM TV, RBM Yogyakarta begitu ya, salah satu radio di Yogyakarta. Kemudian beliau sebagai penulis buku parenting quotes, jadi memang spesialisasinya di tentang parenting ya Ibu Yundaru ini. Kemudian pengurus PDA Kota Yogyakarta, beliau juga sebagai trainer guru ya, banyak kegiatan yang beliau isi terkait dengan guru. Baik, tidak berlama lagi barangkali Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita dengarkan gitu ya, simak dengan baik materi yang luar biasa, materi pertama oleh Bapak Hade Irianto atau Coach Irianto. Pada Pak Ir, barangkali kami persilahkan untuk pemaparan. Baik, terima kasih Mas Rofi ya, yang sudah mengenalkan kami ya. Saya sebagai narasumber yang pertama, kemudian nanti ada Ibu Hajah Yundaru Nurantini, itu narasumber yang kedua gitu ya. Dan langsung saja saya segera memulai, kemudian mohon izin untuk bisa menayangkan ya materi ini full screen biar lebih jelas gitu ya, kita saksikan sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, para peserta kajian online inspiratif ya, atau disingkat KOI gitu ya. Yang malam hari ini membersamai kegiatan ini
yang berasal dari berbagai daerah ya. Ada yang dari Banten, ada yang dari Bekasi, kemudian juga dari Jawa Tengah ya, kemudian juga ada yang dari Jogja, kemudian ada juga yang dari Jawa Timur gitu ya, yang semuanya saya hormati. Semoga Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat, kondisi yang berbahagia, sekaligus kondisi yang sejahtera ya. Marilah yang pertama dan utama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan karunia ya, sehingga malam hari ini kembali kita bisa ketemu ya dalam kajian online inspiratif. Ya, perlu diketahui oleh Mas Rofi ya bahwa kajian online inspiratif ini sudah yang kelima ya malam hari ini ya. Jadi 4 sebelumnya itu alhamdulillah juga sudah bisa berjalan dengan bagus gitu ya. Interaksi dengan peserta juga alhamdulillah ya. Nah, malam hari ini adalah yang kelima ya. Nah, seperti yang sudah dibaca, sudah diterima oleh Bapak Ibu peserta ya, bahwa kali ini kita siap ya untuk membahas satu topik terkait dengan metamorfosa keluarga gitu ya. Judulnya adalah menjadi orang tua bijak dan bahagia. Nah, ini ya. Sebelum saya melanjutkan ya pemaparan, saya mengajak para peserta Bapak Ibu semuanya tanpa kecuali ya untuk sedikit merenung gitu ya. Kemudian mencoba untuk menjawab pertanyaan saya. Ya. Jadi pertanyaannya sederhana, pertanyaannya sangat mudah gitu ya. Jika bisa menjadi siapa saja, ya Bapak Ibu ingin menjadi orang tua seperti apa, gitu ya. Jadi dipersilakan, ayo yang mau memberikan jawaban bisa raise hand, kemudian nanti mikrofonnya bisa diaktifkan oleh host, gitu ya. Monggo dipersilakan yang mau memberikan tanggapan, memberikan respon, mau menjawab pertanyaan saya gitu ya. Ingin menjadi orang tua seperti apa gitu ya. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang hari ini belum jadi orang tua, ya minimal punya cita-cita gitu ya, minimal punya visi ya, besok lusa pengen jadi orang tua yang seperti apa sih? Kira-kira begitu ya. Monggo dipersilakan yang berkenan untuk bisa menjawab pertanyaan saya ini ya. Monggo bisa raise hand gitu. Nanti mikrofonnya bisa diaktifkan begitu ya. Oke. Siapa nih dari Bapak Ibu yang sudah bergabung ya, yang siap untuk memberikan jawaban ya atas pertanyaan saya ini, dipersilakan monggo. Ayo. Ya, ini pertanyaan tentang kita banget gitu lah ya, bukan tentang siapa-siapa, tapi tentang diri kita masing-masing ya. Monggo, ada yang siap untuk memberikan jawaban? Dipersilakan, monggo ayo. Ustadz, mohon Ya. maaf. Pertanyaan tadi apa, Ustadz? Ini seperti yang ada di layar itu ya. Suara. Oke. Ya. Jadi pertanyaannya adalah jika bisa menjadi siapa saja, ya Bapak Ibu itu ingin menjadi orang tua seperti apa? Begitu pertanyaannya, Pak Abdurrahman. Menjadi siapa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ingin menjadi orang tua seperti apa? Ya, betul. Yang itu bisa jawab. Kalau berdasarkan agama yang kita yakini, ya, tentu saja orang tua yang bisa memberikan keteladanan dalam semua hal yang positif. Ya. Jadi membina anak-anaknya, memberi pencerahan, mengajarkan agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadi orang tuanya menjadi contoh. Jadi contoh pengamalan semua hal yang baik atau amalia yang baik.
contoh pokoknya teladan lah. Ya, 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 baik, teladan baik. dalam yang hal yang positif. Ya, Itu yang saya tahu. oke. Sementara itu dulu. Ya. Terima kasih Pak Abdurrahman ya. Ini beliau Mengawali ini dulu. memang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sangat apa ya, sangat aktif ya di dalam kajian online kita ya. Sejak pertemuan yang pertama sampai dengan pertemuan yang kelima ini, alhamdulillah ya beliau selalu Peserta termuda. memberikan respon-respon yang sangat bagus ya. Ya cocok dengan apa yang disampaikan. Ya pingin jadi teladan buat putra-putri, buat anak-anak ya. Terima kasih ya, mudah-mudahan kita semuanya juga terinspirasi gitu ya untuk bisa menjadi teladan buat anak kita masing-masing gitu ya. Baik ya. Ini jawaban seorang bapak ya. Nah, siapa tahu jawaban seorang ibu agak beda gitu lah ya. Maka monggo dipersilakan kepada yang berstatus sebagai ibu ya, yang berkenan untuk menjawab, dipersilakan. Pengen jadi ibu seperti apa gitu. Ada yang siap untuk memberikan jawaban? Halo, Bapak Ibu. Ya. Oke ya, sepertinya masih masih dirahasiakan gitu ya. Masih dirahasiakan ya. Baik ya, kalau begitu saya mohon izin ya untuk bisa melanjutkan ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya siapapun kita itu kan kita diberikan keleluasaan ya. Oh di chat ini mungkin ada nih. Oh dari Muhammad Dede gitu ya. Menjadi orang tua yang bijak, alhamdulillah ya sudah memberikan jawaban seperti itu ya. Bijak itu yang seperti apa ya, tentu saja nanti Pak Dede yang bisa jelasin gitu ya. Nah, saat ini Bapak Ibu yang saya hormati ya, kita semuanya ternyata mengalami hal yang sama ya. Kita ini berada di dalam sebuah kehidupan yang kayaknya kok makin ke sini makin mencemaskan, kira-kira begitu ya. Nah, saya tidak tahu ya apakah Bapak Ibu juga merasakan seperti itu atau tidak gitu ya. Nah, ciri-cirinya seperti apa sih kok mencemaskan gitu ya? Mari kita lihat sekarang ya. Jadi yang pertama ya, udah kuliah lama-lama ya kan, udah sekolah lama-lama, ternyata tetap jadi pengangguran. Nah, ini ternyata banyak ditemui di mana-mana kan gitu kan. Sehingga seringkali ada ungkapan yang ngapain pakai kuliah kalau ternyata masih tetap nganggur. Nah, ini kan menyedihkan yang seperti ini gitu loh ya. Belum lagi ya, itu kita sering mendapatkan berita tentang tawuran ya, tentang konflik gitu ya, yang kayaknya kok sangat mudah terjadi gitu ya, gampang dipicu ya, dikomporin sedikit saja misalnya sudah langsung menyala, kemudian berkobar kira-kira gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga narkoba, kemudian minuman keras, ya itu bisa dijumpai di mana-mana. Nah, tentu kita sebagai orang tua pasti ya miris gitu ya. Ya, jadi membayangkan miras akhirnya jadi miris, kira-kira begitu ya. Itu bagi kita para orang tua gitu ya. Nah, ini ada juga dari Ustadz Supardi itu ya. Ya, kemudian maaf Ustadz, saat ini saya digantikan oleh anak putri. Oke, ya mungkin Ustadz ada kegiatan ya sehingga digantikan oleh putrinya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Nah, kemudian yang keempat ya, itu tuntutan menjadi orang tua karir. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu kebetulan bekerja gitu ya, tentu tidak pingin ya menjadi pegawai biasa-biasa saja kan. Pastilah punya keinginan juga untuk bisa menjadi pegawai karyawan yang berprestasi ya, yang karirnya makin lama makin melejit ya, makin baik kan gitu kan. Nah, konsekuensinya adalah makin sering meninggalkan keluarga.
Nah, terjadilah komunikasi yang barangkali intensitasnya kemudian menurun, ya, kemudian waktunya juga menjadi makin singkat, barangkali begitu, ya, sehingga hal-hal yang sangat penting kadang-kadang tidak terkomunikasikan dengan baik, ya, kepada anggota keluarga yang lain atau kepada anak-anak misalnya, ya. Belum lagi tuntutan ya harus bisa menyekolahkan putra-putrinya ke sekolah-sekolah favorit. Misalnya begitu ya. Kalau sampai gagal masuk ke sekolah favorit, wah ini menjadi apa ya? Menjadi kayak semacam tekanan batin gitu ya. Orang tua seolah-olah tidak bisa menyekolahkan anak pada sekolah yang terbaik ya karena tidak bisa diterima di sekolah-sekolah favorit misalnya. Nah, menghadapi hal-hal seperti ini, Bapak Ibu yang saya hormati, akhirnya gitu ya, akhirnya banyak orang tua itu yang akhirnya menerapkan pola asuh yang dikenal dengan istilah push parenting. Ya, jadi banyak melakukan tekanan-tekanan ya kepada anak gitu loh ya. Nah, apa saja yang dilakukan para orang tua tanpa sadar barangkali gitu ya. Menggunakan pendekatan push parenting. Ya. Coba kita lihat sekarang ya. Misalnya ya, saking khawatirnya orang tua, maka anak itu diatur setiap menitnya ya, dibikinkan jadwal ya. Baik ketika ada di rumah, ketika di luar rumah, ketika di sekolah ya, itu dibuat jadwalnya begitu ketat gitu ya, gitu ya. Nah, kenapa kok bisa begitu? Ya, orang tua khawatir gitu loh ya. Kalau sampai dibiarkan nanti jangan-jangan gitu ya, tidak fokus belajarnya, jangan-jangan kemudian seenak sendiri. Nah, makanya kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mengatur ya kegiatan anak itu setiap menitnya. Ya, udah begitu, yang kedua menuntut prestasi yang tinggi gitu loh ya. Jadi kalau misalnya ditanya, kamu dapat nilai berapa kamu hari ini gitu loh ya. Lalu dijawab sama anak, aku dapat nilai 7 gitu loh ya. Kenapa cuma 7 gitu ya, gitu ya. Kenapa sih? Ya karena mungkin orang tuanya yang dibayangkan adalah nilainya 9 atau bahkan 10 barangkali ya. Padahal si anak ini sudah berusaha keras gitu ya. Kemarin-kemarin pernah dapat 5. Nah, hari ini dapat 7 kan mestinya sudah meningkat ya. Tapi itu pun belum bisa memuaskan hati orang tua. Karena orang tua memang menuntut prestasinya itu tinggi ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, memperpanjang daftar kurikulum vitae-nya anak ya. Dengan cara apa sih? Dengan cara dikursuskan macam-macam. Ya kan, dileskan macam-macam ya, mulai dari les di bidang seni, kemudian olahraga, kemudian juga barangkali agama dan seterusnya gitu ya, sehingga tidak pernah namanya anak itu punya waktu luang. Ya, pulang sekolah mesti les ini, kemudian pulang les nanti ada kegiatan apa lagi. Nah, kenapa bisa dilakukan seperti itu? Nah, agar orang tua itu bisa dengan bangga menceritakan kepada orang tua lain ya bahwa anakku kegiatannya begini begini begini. Nah, gitu ya. Ya, anaknya boleh jadi tersiksa gitu ya. Yang bangga orang tuanya gitu ya. Bukan anak yang bangga tapi orang tuanya yang bangga gitu ya. Nah, kemudian saking khawatirnya lagi ya, maka banyak orang tua akhirnya mencampuri persahabatan anak ya. Semua teman-temannya ditanya, itu siapa itu? Kemudian rumahnya di mana? Ya, anaknya siapa dan seterusnya. Jadi isinya adalah interogasi gitu ya. Isinya adalah orang tua kepo banget ya kepada teman dari anaknya.
Nah, kemudian yang kelima adalah memaksakan skenario orang tua kepada anak, ya. Misalnya anak harus masuk fakultas ini, harus sekolah di sini, harus, nah semuanya serba harus gitu loh, ya. Nah, kalau sampai anak tidak nurut apa kata orang tua, sudahlah langsung diberikan label-label, ya, anak yang tidak penurut, anak yang ngeyel, anak yang bandel dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, pola asuh push parenting ini sebenarnya, ya, itu hanya salah satu, ya, salah satu dari pola asuh. Nah, pola asuh yang lainnya seperti apa? Mohon izin ya untuk menyampaikan sebuah konsep yang dirumuskan oleh seorang guru besar psikologi namanya Ibu Diana Baumrind, gitu ya. Jadi beliau ini memang sudah sepuh, ya, tetapi karya-karyanya patut ya untuk bisa kita jadikan salah satu referensi. Nah, berdasarkan riset beliau, ya, maka pola asuh bisa dibedakan atau bisa dikelompokkan menjadi 4, ya. Coba Bapak Ibu lihat gitu ya, bahwa yang mendatar atau yang horizontal itu tertulis di situ adalah demandingness gitu ya. Kemudian yang ke atas yang vertikal adalah responsiveness, ya. Maksudnya apa sih? Yang mendatar itu terkait dengan tuntutan orang tua kepada anak. Ya, kemudian yang vertikal yang ke atas itu adalah respon, tanggapan orang tua kepada apa yang dilakukan oleh anak. Ya, nah maka dari 2 konsep itu, ya, lahirlah 4 macam pola asuh. Ya, yang pertama, ya, kalau permintaan atau tuntutan kepada anak itu rendah, kemudian responnya juga rendah, ya, maka beliau memberikan nama neglectful, ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai orang tua yang lalai, orang tua yang abai, kira-kira begitu, ya. Jadi bahasa Jawanya itu yos wis sakarepmu lah, kira-kira begitu, ya. Ya, luweh-luweh kira-kira begitu kalau dalam bahasa Jawa, ya. Nah, dalam bahasa Indonesianya itu ya sudah akhirnya apa acuh tak acuh, kira-kira begitulah, ya. Jadi AB, apapun yang dikerjakan anak itu nggak pernah dapat perhatian gitu ya. Yang menjadi keluhan anak juga dibiarin. Nah, kira-kira begitu. Ya, sehingga anak merasa bahwa punya orang tua tapi seolah-olah tidak punya orang tua. Itu yang dirasakan oleh anak seperti itu, ya. Nah, yang kedua adalah tuntutan kepada anak itu demikian tinggi, tetapi responnya rendah. Ya, nah itu pola asuh yang disebut dengan authoritarian atau otoriter. Nah, gitu ya, otoriter. Jadi bahasa yang sering dipakai itu adalah pokoknya, kira-kira gitu. Ya, jadi anak harus nurut, anak harus manut ya apa yang menjadi keinginan orang tua. Nah, otoriter inilah yang kemudian mirip dengan tadi yang push parenting tadi itu. Ya, jadi kalau dalam pengertian Ibu Diana Baumrind yang push parenting tadi disebut dengan authoritarian alias otoriter. Ya, nah yang otoriter ini itu berlawanan dengan yang ketiga. Apa itu? Permisif. Ya, permisif itu tuntutan kepada anak ya itu rendah. Ya, tapi responnya itu tinggi, ya. Jadi orang tua ini sangat memberikan kelonggaran ya kepada kepada anak, ya. Apapun dipersilakan, ya. Kemudahan-kemudahan diberikan kepada kepada anak, ya. Nah, sedangkan tuntutannya itu rendah, ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa kamu dapat nilai 4 juga nggak apa-apa, misalnya begitu, ya. Atau nggak naik kelas juga nggak apa-apa, misalnya gitu, ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat adalah lawan dari orang tua abai, ya, yaitu orang tua yang otoritatif. Otoritatif itu berarti apa? Memiliki
Otoritatif itu kewenangan. Nah, ya, kewenangan. Seperti apa pola asuh yang yang dimaksudkan oleh Ibu Daina Baumrin tadi adalah tuntutan kepada anak tinggi, ya, tapi disertai juga dengan responsiveness juga tinggi, ya. Dalam bahasa Jawanya ini orang tua ini sembodo, ya, kira-kira gitu ya. Orang tua ini gentle lah, kira-kira begitu ya. Kalau misalnya menuntut anak itu perasaannya tinggi, maka orang tua memfasilitasi juga dengan dengan fasilitas yang lengkap, gitu loh ya. Tidak pelit gitu ya untuk mengeluarkan investasi ya guna kemajuan dan guna perkembangan si anak. Nah, dari 4 macam ini, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, kita bisa nanti mendapatkan atau memperoleh 9 hal ya yang perlu dilakukan orang tua agar anak memiliki karakter positif gitu ya. Nah, 9 hal ini seperti apa itu gitu ya. Insya Allah ya Bapak Ibu ya, nanti kalau Bapak Ibu bersepakat ya, kita nanti akan membentuk kelas gitu ya, kelas training, kelas pelatihan. Maka 9 hal yang dimaksud itu kita akan kupas tuntas ya di dalam kelas kita. Insya Allah seperti itu ya. Nah, inilah terkait dengan dengan pola asuh ya, sehingga dinamika orang tua zaman sekarang ini ya itu terkait dengan situasi kehidupan yang serba cepat berubah, kemudian juga pengaruh-pengaruh yang luar biasa dari luaran sana, itu akhirnya membuat orang tua banyak yang melakukan melakukan model atau pola asuh push parenting tadi yang oleh Ibu Diana Baumrin disebut dengan otoriter. Gitu ya. Nah, selanjutnya giliran ini Ibu Yundaru ini yang mau menyampaikan paparannya ini. Dari saya sementara begini dulu ya. Selanjutnya dipersilakan kepada Bu Yun untuk menyampaikan paparannya. Monggo. Silakan Bu Yun. Lagi sebentar. Ya. Sudah masuk. Ya. Ya, suaranya sudah masuk, Ibu. Ya. Silakan. Oke, saya pakai host nih. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Selamat bergabung dengan kami, dan tadi sudah banyak hal yang dipaparkan oleh Bapak Irianto, dan tiba saatnya ya Bapak Ibu semuanya, kalau dipaparkan di situ tadi nama saya pakai Inung gitu ya. Memang panggilan saya itu Inung. Ya, jadi ada beberapa yang mungkin sudah kenal dengan saya, dan alhamdulillah hari ini kita ketemu ya, yang sudah lama sekali juga tidak bertemu. Oke, Bapak Ibu semuanya, yang tadi sudah dipaparkan banyak hal ya, Pak Irianto sudah memaparkan banyak hal, dan tiba saatnya saya gantian ini ya, gantian untuk bicara, untuk sharing dengan Bapak Ibu semuanya. Dan hari ini kita bicara tentang bagaimana sih orang tua dan pola asuh. Nah, di sini pola asuh orang tua dan pola asuh ini ditinjau dari aspek psikologi hormonal. Nah, Bapak Ibu tahu ya, hormon itu apa sih yang ada di dalam tubuh kita sesungguhnya? Hormon ini sesungguhnya adalah satu zat yang diproduksi oleh tubuh kita, yang ini lebih banyak bekerja secara soft. Ya, soft itu artinya tidak tiba-tiba. Kalau kita yang tubuh kita ini yang mengatur ya, yang mengatur seluruh yang ada dalam tubuh kita ini memang ada dua.
yang shock atau artinya yang cepat sekali merespon itu adalah saraf. Ya, begitu kita kena sesuatu yang panas kita langsung angkat. Nah, ini adalah saraf. Tetapi kalau hormon ini sama seperti saraf juga merespon sesuatu yang ada di luar tubuh kita, yang ada di dalam tubuh kita itu, dan meresponnya ini adalah hormon. Nah, hormon ini bekerjanya pelan. Seperti contohnya, contoh Bapak Ibu, ketika penjenengan semuanya melihat seseorang, kemudian seseorang itu persis pernah dia itu ketemu penjenengan, tetapi hal yang tidak baik misalnya. Dia itu copet misalnya gitu ya. Nah, begitu ketemu orang kok mirip lagi seperti itu, ya seperti wajah copet, jangan-jangan ini copet nih. Nah, gitu. Nah, inilah hormon, ya hormon yang bekerja dalam tubuh kita. Nah, hormon ini pula lah yang bekerja di dalam otak kita dan akhirnya nanti hormon ini pula lah yang bekerja dan dia nanti yang akan membuat tubuh kita itu merespon sesuatu yang lalu kita mau negatif atau positif, tergantung itu yang kita simpan di bawah sadar kita. Ya, kalau tadi ketemu dengan orang yang katakan tadi maaf ya, copet gitu ya, terus akhirnya kita kembali lagi, oh itu copet. Ya, tapi ada juga yang ketemu dengan seseorang, orangnya menyenangkan sekali, orangnya humoris dan seterusnya, ketemu orang itu rasanya kembali lagi keingatan itu, jangan-jangan orang ini kayaknya humoris juga nih. Nah, gitu. Ini contoh ya. Jadi artinya apa? Respon dari hormon itu adalah seperti itu. Maka tinjauan apa sih? Tinjauan ini dari aspek psikologi hormonal. Itu sikap. Ya, jadi sikap kita terhadap sesuatu hal yang ada dalam keluarga kita. Itulah tubuh kita. Nah, sehingga hormon dalam tubuh kita ini membawa pesan. Jadi yang disebut dengan hormon itu apa sih? Hormon itu adalah yang membawa pesan kimiawi yang ada di dalam tubuh kita. Yang ini mengkoordinasikan berbagai fungsi dalam tubuh. Sama tadi seperti saraf. Ya. Pesan-pesan ini memberikan tubuh kita ini harus dilakukan kapan dan kapan juga dia mengendalikan. Nah, inilah yang disebut dengan hormon. Maka respon tubuh kita yang sangat pelan ini, hati-hati juga Bapak Ibu, termasuk kalau putra-putri penjenengan semuanya, ini contoh ini kecilnya, hal yang kecil misalnya masuk ke dalam dunia narkoba. Nah, ini juga hormonal nanti yang akan ketemu di dalam tubuh kita. Termasuk nun sewu Bapak Ibu, hati-hati juga anak-anak kita ini kalau sudah mengenal sesuatu hal yang itu di dunia maya yang dia ngeklik sekenanya di Google ya, dan itu hal yang tabu yang seharusnya tidak dilihat oleh anak tetapi dilihat oleh anak kita. Nah, contohnya mohon maaf sekali ini saya memberikan contoh ya yang agak vulgar, yaitu kalau melihat sesuatu yang seksual yang ini bebas. Nah, sebenarnya kalau ini sampai terjadi pada diri anak, ini merusak, ya. Lebih parah daripada kalau kena narkoba. Kenapa, Bapak Ibu? Karena di dalam tubuh kita ini, kalau seorang anak sampai ngeklik itu, kemudian dia melihat itu, yang pertama kali dia jijik. Ya, yang pertama kali akan dia lihat itu adalah jijik, tapi kemudian kok di sini di otak prefrontalis ya yang di depan ini dia kebanjiran hormon namanya dopamin. Nah, kalau sampai kebanjiran hormon seperti itu, lama-kelamaan hormon ini kemudian membawa dia kebanjiran ke seluruh otak ya, ke seluruh otak dalam dirinya, dan akhirnya nanti ini yang disebut dengan ketagihan. Nah, hormon ini makanya ada yang bagus, ada yang tidak. Sebenarnya hormon dopamin ini membawa sesuatu hal yang membahagiakan. Kalau itu dalam posisi atau porsi yang pas-pas saja, jadi tidak berlebihan. Kalau yang tadi saya sebutkan, kalau dia sampai seperti itu, ini nanti akan sangat berlebihan. Nah, berlebihan ini akhirnya apa? Akhirnya mengganggu dalam metabolisme tubuh kita. Kenapa? Karena ini disebutkan bahwa apa? Bahwa hormon ini berfungsi, ya, dia mengendalikan metabolisme. Contohnya apa? Metabolisme misalnya
kita berkeringat, kemudian maaf kita buang air besar atau air kencing gitu ya, buang air kecil atau buang air besar, ini juga terpengaruh oleh hormonal kita. Jadi ada orang loh ya yang maaf nih BAB, nah BAB ini ada yang pakai pikiran saya harus bisa BAB. Nah, maka dia itu kalau sudah jongkok ya di belakang gitu sambil senyum-senyum, bagaimana sih biar keluar gitu ya. Ada yang seperti itu. Jadi dia merangsang seperti itu. Itulah hormon. Ya, hormon yang akan bekerja. Kemudian homeostatis juga sama. Ya, homeostatis itu yang mengatur semua yang ada dalam tubuh kita. Kemudian juga tumbuh kembang. Jelas kalau ini ya tumbuh kembang itu hormon pertumbuhan pada anak-anak kita yang ini masih berlaku sampai kalau wanita ini hanya berlaku tumbuh kembangnya hormonnya ini hanya sampai di tahun sekitar 21 atau 23 tahun itu sudah berhenti. Seorang wanita maksimal 23 tahun itu pertumbuhannya sudah berhenti. Sedangkan laki-laki sampai dengan umur 25 tahun. Ya, kemudian fungsi seksual jelas ya, ini juga berpengaruh ya di fungsi seksual kita. Jadi ini banyak ya, banyak sekali nih hal yang mendasar ya dalam fungsi seksual ini tentang hormonal ini. Kenapa? Karena ini juga akan mengeluarkan hormon-hormon atau dipicu oleh sesuatu hormon. Kemudian jelas ya hormon reproduksi ya ini juga ada hormon reproduksi yang selalu ada misalnya seorang wanita mengalami menstruasi misalnya gitu ya kalau laki-laki mimpi basah misalnya gitu itu adalah hormon reproduksi yang akan bekerja di sana. Nah, bagaimana kita mendampingi anak-anak kita di masa pubertas seperti itu mulai hormon ini akan bekerja. Lalu bagaimana kita menerangkan ke anak kita. Nah, inilah keterampilan kita sebagai orang tua yang nanti mendampingi anak-anak kita di masa reproduksinya. Kemudian siklus ya, siklus tidur bangun ya. Ini siklus ritme ya, ritme atau jam tidur kita kalau jam segini ini sudah ya ngantuk, kemudian nanti bangun pagi jam berapa. Nah, ritme ini kalau kita jalankan tiap hari, maka jam tubuh kita itu otomatis nanti jam sekian pasti aku akan terbangun. Ya, kalau sudah terbiasa subuh bangun jam sekian ya sudah dia akan bangun pada jam subuh itu. Ya, kecuali kalau kecapean tentu saja ya. Tapi kalau ritme tubuhnya biasa saja, maka ini akan jalan. Kemudian berikutnya adalah suasana hati. Ya, suasana hati ini juga ditentukan pula atau dipicu juga dengan hormon. Ya. Jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa suasana hati ini mempengaruhi sekali ketika penjenengan bangun ya bangun pagi dalam suasana hati yang tidak nyaman, maka seharian itu, wah ini bermasalah terus apa aja itu rasanya nggak nyaman. Ketemu apa gitu nggak nyaman, ketemu ini juga nggak nyaman. Nah ini ya, ini yang hormonalnya adalah seperti itu suasana hati. Nah termasuk non sewu, saya juga bisa membuat seseorang itu sakit hati atau justru sebaliknya membuat senang hati. Ya, ini juga membuat suasana hati seseorang itu juga bisa ya. Jadi di rumah sudah uring-uringan, kemudian dibawa ke kantor yang tidak nyaman, tetapi di kantor kebetulan ketemu dengan sesuatu hal yang menyenangkan pun ini tidak akan 100% kita terima dengan tulus ya sesuatu yang menyenangkan tadi. Nah, tetapi ini bisa mengikis ya, bisa mengikis. Ini contoh saja. Jadi kita bisa membuat suasana hati kita baik, suasana hati kita yang tidak baik sama ya. Jadi ini bisa terpengaruh. Termasuk kalau misalnya di jalan kita ketemu dengan orang yang tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, misalnya di dalam pekerjaan kita, misalnya begitu. Nah, ini juga membawa suasana hati yang nyaman ataupun yang tidak nyaman. Kan gitu. Ya. Oke, next berikutnya. Nah, ini hormon dan kondisi psikis seperti apa. Hormon memiliki peran yang sangat penting dalam tubuh. Salah satunya adalah memberikan kebahagiaan atau mood yang lebih baik. Jenis hormon yang membuat mood positif, ya, yang membuat kita bahagia, itu adalah tadi dopamin. Tapi sekali lagi, dopamin tadi, andai kata membanjiri
otak itu sampai banjir kemana-mana, ini yang membuat orang ketagihan. Tadi satu, kalau seseorang melihat film seks ya yang porno-porno gitu, ini yang bahaya. Kemudian juga ketika narkoba ya, dia kena narkoba, ini juga dopaminnya juga akan seperti itu. Kenapa? Karena ini akan membuat satu ketagihan. Tapi dopamin dalam porsi yang pas-pas saja, yang normal-normal saja, maka ini membuat hormon bahagia. Kemudian juga hormon oksitosin, ya, lalu serotonin dan juga endorfin. Endorfin ini luar biasa. Ini adalah hormon bahagia. Ya, ketika seseorang misalnya mendapatkan hadiah sesuatu, misalnya gitu ya, itu hormon endorfinnya keluar bagus, ya, keluar banyak sekali. Dan ini membuat bahagia. Sebaliknya, Bapak Ibu, ada juga hormon yang membuat mood kita itu tidak baik. Apa itu? Ada yang bisa tahu? Hormon yang tidak baik ini, yang membuat kita itu bad mood. Nah, bad mood, ya, itu adalah hormon-hormon yang adrenalin. Ya, hormon adrenalin ini kalau diproduksi terlalu banyak, maka dia akan membuat tubuh itu justru banyak beracun. Ya. Dan akibatnya pula kita lebih banyak marah, kita lebih banyak tadi bad mood tadi, ya. Jadi rasanya nggak nyaman dan seterusnya. Inilah hormon adrenalin. Ya. Dan juga apa? Hormon yang ada dalam tubuh kita yang sama sekali tidak mengenakkan, ya, mengenakkan tubuh kita. Nah, ini juga ada. Nah, maka Bapak Ibu, termasuk apa? Termasuk kalau penjenengan ketemu dengan seseorang pertama kali, hanya melihat wajahnya saja, kemudian juga tidak begitu apa namanya, banyak ngomong orang itu, maka kita hanya menerka-nerka, ini kayaknya orangnya begini. Begitu dia ngomong, nah begitu dia ngomong, nanti kita sudah mulai apa? Berpersepsi. Nah, persepsi ini pula lah yang dipengaruhi oleh hormon. Dan akhirnya persepsi ini kemudian disimpan di dalam otak. Kalau dia itu sesuatu hal yang something shocking, ya, membuat sesuatu yang shock betul, ini langsung tanpa penghalang apapun dia langsung masuk ke memori bawah sadar. Ya. Kenapa? Karena kalau kita mengalami sesuatu hal yang something shocking tadi, itu begitu kita kondisinya shock, maka ini akan masuk dalam memori jangka panjang dan tak terlupakan. Ya, entah kita misalnya dalam kondisi tadi kecopetan, atau kita dalam kondisi yang sangat senang sekali karena diwisuda. Nah, ini sesuatu hal yang membuat tubuh kita itu merespon seperti itu. Ya. Berikutnya next. Ya, ini yang tadi sudah ya, yang tadi sudah disebutkan di depan tadi bahwa ada hormon ya namanya dopamin yang tadi itu di bagian depan. Yang di bagian depan itu adalah bagian prefrontalis. Kemudian oksitosin juga di situ di bawah agak sedikit di bawah korteks itu ya. Kemudian ada hormon endorfin. Sebenarnya hormon endorfin ini adalah bagian dari dopamin. Kemudian ada lagi hormon serotonin yang membuat orang selalu happy, selalu bahagia, selalu senyum gitu ya. Nah, inilah adalah hormon serotonin. Yeah. Nah, nanti banyak ya yang bisa kita bicarakan. Sebenarnya ada banyak Bapak Ibu, ada 12 cara meningkatkan hormon kebahagiaan ini. Nah, apa sih itu? Nah, nanti ikuti acara kita selanjutnya. Nanti akan kita bahas banyak panjang lebar. Ini ada 12 cara meningkatkan hormon kebahagiaan. Apa saja itu? Saya kasih satu bocoran saja dulu, ya minimal. Ya, satu bocoran diantaranya adalah bagaimana kita meningkatkannya, yaitu dengan cara tersenyum. Padahal tersenyum itu mudah sekali, tetapi kadang sulit dilakukan. Ya, apalagi kalau kita lagi apa namanya kondisi kita itu lagi bad mood ya, mau tersenyum rasanya kok berat banget gitu ya. Nah, ini salah satunya. Yang lain apa? Tunggu yang di pekan yang akan datang ya Bapak Ibu. Dan berikutnya ya, oke. Harmoniskan keluarga dengan hipnoparenting. Ya. Nah, bagaimana sih kita
mengharmoniskan ya, keluarga kita dengan cara hipnoparenting. Bapak Ibu, saya kebetulan sudah mengikuti ya, sudah mengikuti di level 2 untuk hipno ya. Jadi hipnoterapi itu seperti apa? Saya sudah sampai ke level 2 seperti Pak Irianto juga, bahwa kondisi kita bagaimana sih sekarang kalau kita mendengar hipnosis itu rasanya apa sih? Ada yang bisa jawab? Hipno itu apa sih? Hipno ya. Jadi orang kadang-kadang menginterpretasikan bahwa hipnosis itu adalah ditidurkan atau kita itu dibuat sesuatu hal yang merugikan kita, ya sebenarnya enggak. Tapi hipno itu sekarang bisa dipakai untuk menterapi kita, termasuk kita dengan hipnoparenting. Nah, bagaimana sih kita mengharmoniskan keluarga kita itu dengan hipnoparenting? Dengan cara apa? Yang pertama adalah mendengarkan anak. Ya, bagaimana kita mendengarkan anak kita? Lebih banyaklah mendengar daripada kita ngomong sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena kalau di awal-awal ya Bapak Ibu, di umur 0 sampai dengan 5 tahun itu memang anak harus dekat dengan ibu. Kenapa? Karena ibu itu punya 20.000 kata-kata tiap hari yang itu harus keluar. Ya. Jadi seorang wanita itu dibekali 20.000 kata-kata tiap hari yang itu harus keluar. Maka anak 0 sampai dengan 5 tahun itu harus dekat dengan ibunya biar dia cepat bisa ngomong. Ya, itu maka itu di awal, ya. Tapi setelah itu dengarkanlah kalau anak kita lagi ngomong, dia kepingin apa, dan seterusnya. Dan ingat Bapak Ibu, di umur 0 sampai dengan 5 tahun sampai 7 tahun ya, ini anak harus diberikan semua yang dia butuhkan. Entah itu pelukannya, entah itu apresiasinya, dan seterusnya. Ya, ini harus semuanya terlengkapi. Setelah itu, karena apa? Karena di umur 7 tahun, ini critical factor dari anak ini masih terbuka lebar. Artinya apa? Artinya anak ini menerima apa saja yang dari orang tua tanpa filter sama sekali. Ya, tidak pakai filter. Akibatnya apa? Akibatnya jelek dan tidak pun masuk. Maaf kalau dia mendengar kalau orang Jawa misuh ya, misuh. Maka si anak pun juga akan misuh. Ya, melihat orang tuanya seperti itu, dia akan meniru. Nah, dia pula yang akan copy paste penjenengan, apapun yang penjenengan lakukan dan apapun yang penjenengan katakan. Ya, maka hati-hati di umur 0 sampai 7 tahun ini perlu perhatian yang lebih. Ya. Jangan sampai anak-anak kita critical faktornya yang masih buka ini mendengar hal-hal yang tidak baik. Ya, kitalah yang sekarang harus mendengar anak kita, kemudian kita memberi masukan pada anak kita. Kemudian yang berikut adalah terimalah keunikan anak penjenengan. Ya, kalau anak Bapak Ibu itu punya keunikan tersendiri, dia pandai melukis, kemudian dia pandai bernyanyi, maka terimalah keunikan itu. Ya, sebagai satu kelebihan tentu saja. Ya, jadi nggak perlu, tadi sudah disebutkan Pak Ir ya, bahwa kita nggak perlu loh memaksakan anak-anak kita untuk dileskan sekuat-kuatnya, kemudian harus ya dipus gitu ya, nggak perlu. Ya. Tapi lihat apa sih kelebihan keunikan anak kita, itulah yang justru kita naikkan. Ya, agar apa? Kelebihan itu bisa menonjol dan anak ini bisa diterima dengan keunikannya. Kemudian paculah anak penjenengan itu atau anak Bapak Ibu secara alamiah dan ilmiah. Ya, jadi alami sajalah, alamiah dan ilmiah tentu saja dengan ilmu ya Bapak Ibu untuk mendidik anak kita sekarang ini tidak bisa dengan sesuatu hal yang alamiah saja ya sudahlah orang tua saya dulu begini ya sudah sekarang saya mengasuh anak saya juga samalah seperti itu dulu kayak gini ya aku juga sekarang kayak gini secara alamiah sajalah, mengalir sajalah, tidak. Ya. Untuk yang anak-anak sekarang tidak bisa seperti itu. Kenapa? Zamannya sudah berbeda. Kenapa? Anak, maaf ini saya sudah punya cucu, ya. Cucu saya yang kecil ini kalau yang apapun yang dia pegang, ya, apapun yang dia pegang, ini dia selalu perhatikan. Ya. Kemudian juga apa? Dikasih gadget misalnya gitu, wah sudah. Ya, dia sudah tahu bagaimana menggunakan gadget.
anak umur 2 tahun. Ya. Maka hati-hati, anak lahir sekarang ini sudah ketemu dengan gadget. Nah, ini yang harus hati-hati orang tua, kapan anak kita disandingi gadget dan kapan tidak. Ya. Jadi kitalah yang mengatur. Kemudian ajaklah untuk pandai bersabar dan bersyukur. Nah, ini untuk anak-anak kita yang sudah mulai masuk sekolah di SD. Sudah harus bisa kita ajari bagaimana pandai bersyukur dan bersabar. Artinya apa? Artinya kalau punya keinginan, ya tidak harus, kalau orang Jawa sak dek sak nyet gitu ya. Harus ada sekarang. Aku pengen ini, sekarang harus ada. Ya, nggak seperti itu. Tetapi sabar ya, nanti nunggu tokonya buka atau besok, ya misalnya begitu. Nah, ini bersabar, bagaimana bersabar dan juga bersyukur kalau mendapatkan sesuatu. Itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah jadikan akhlak sebagai pondasi sikap dan perilaku. Jadi yang pertama kali untuk diajarkan ke anak kita itu adalah akhlaknya. Maka kalau penjenengan memasukkan putra-putri penjenengan yang masih SD, ini carilah SD yang memiliki fondasi, ya, fondasi akhlak yang baik. Ya, tentu saja kalau penjenengan Muslim, maka masukkanlah ke sekolah-sekolah dasar yang berbasis Muslim. Begitu ya, Bapak Ibu. Dan ada 4 langkah ya dalam menerapkan hipnoparenting dalam keluarga. Apa itu? Nah, tunggu setelah pesan berikut ini ya, atau nanti ya waktu yang akan datang nanti akan kita ketemu bagaimana sih ada 4 langkah dalam menerapkan hipnoparenting ini dalam keluarga. Bagaimana cara menerapkan itu? Ya, cara-caranya kalau anak seperti ini harus seperti apa dan seterusnya. Ya, ini ada cara-caranya. Oke, Bapak Ibu itu. Dan next. J. Dan Bapak Ibu itu materi dari saya dan kemudian resapilah sungguh-sungguh ya tulisan yang di bawah ini yaitu bahwa apa kondisi penjenengan semuanya hari ini adalah hasil dari keputusan penjenengan semua di masa yang lalu. Nah, dan kondisi Bapak Ibu di masa depan itu juga hasil dari keputusan Bapak Ibu di saat ini. Ya, maka ambil keputusan ini dan yang akan datang akan seperti apa tergantung keputusan Bapak Ibu saat ini. Gitu ya, Bapak Ibu semuanya. Dan monggo silahkan. Ini biar Mas Rofi ya, ini bisa membacakan yang seperti ini, monggo. Iya. Ikuti kelas online kami ya, jadi orang tua yang bijak dan bahagia. Iya. Begitu Bapak Ibu dari saya dan mungkin setelah ini kita bisa ada waktu tanya jawab. Berapa menit? Silahkan monggo Mas Rofi, saya kembalikan kepada moderator. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Yundaru. Luar biasa materinya ya terkait dengan parenting. Banyak hal-hal yang barangkali baru kita ketahui begitu. Dan alhamdulillah hari ini kita ketahui bersama. Baik Bapak Ibu, tadi banyak hal yang tentu tidak bisa dibahas malam ini sehingga perlu dibahas next pertemuan. Nah, HDI Management Center melakukan atau akan mengadakan kegiatan kelas online ya, menjadi orang tua bijak dan bahagia. Seperti yang tampil di layar, materi yang akan dibahas terkait dengan kiat menyikapi dinamika dan problematika keluarga, kemudian analisis psikologi hormonal terhadap disharmoni keluarga, dan pendekatan hipnoparenting dalam mencari solusi begitu. Dan yang terakhir, titik balik keselarasan baru dalam keluarga Bapak Ibu semua. Kegiatan yang selanjutnya, kelas online tersebut akan dilaksanakan pada Selasa 24 Oktober 2023 dan Kamis 26 Oktober 2023. Malam hari begitu, dan Bapak Ibu nanti bisa langsung mendaftar barangkali ke nomor yang sudah tertera di 08 11 25 63 68. Begitu ya. Dan barangkali nanti izin ini bisa di-screenshot dan bisa di-share kepada keluarga Bapak Ibu semua, rekan-rekan, sejawat, tetangga, dan seterusnya yang mau ikut kegiatan tersebut. Baik,
Barangkali kita buka sesi pertanyaan ya, Ibu Yun dan Pak Irianto. Ya. Ya, baik. Bapak Ibu, Silakan. silahkan barangkali ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan atau dikonfirmasi, silahkan. Pak Ahmad Abdurrahman nampaknya sudah Siap. ingin berbicara. Silakan Pak Ahmad Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengaitkan poin apa tadi itu hypnoparenting, ya. Ya. Hypnoparenting ya. Yang 5 poin itu, saya tertarik di situ sementara. Jadi 5 poin itu kalau saya ditayangkan yang tadi 5. Ya, yang 5 poin itu kalau saya ingin kaitkan dengan ajaran Islam gitu bagi Muslim, nah itu tinggal kita penjelasan dengan ayat Quran gitu tentang anak. Yang pertama tentang imannya, akhlaknya, kemudian apa tadi itu ibadah. Jadi poin 5 ini menurut saya lengkap kalau saya mau kaitkan dengan sistem dakwah Islam. Misalnya bagaimana bina anak menurut Quran dan hadis. Nah, tinggal saya taruh ini, kalau saya taruh ini poin 1 ayatnya ini, poin 2, 3, 4 kalau pakai bicara Islam gitu, pakai Quran atau hadis lebih lengkap menurut saya lebih lengkap. Kalau saya bisa jadikan bahan untuk saya diskusikan, ngajar teman-teman yang punya anak yang susah diatur misalnya, ya. Ini poin 5 ini saya tertarik juga, yang 5 ini cuma baru yang bisa saya pahami di samping yang lain tadi. Nah itu misalnya itu tambahan aja dari saya. Jadi gitu ya Bu ya. Jadi sebab kalau saya pikir segala sesuatu pola pembinaan kalau mengacu pada ajaran Islam yang kita anut selalu berdasarkan wahyu Quran dan hadis. Yang pertama dengar anak ya jelas itu. Bagaimana kita kalau pola Quran kan surat Luqman misalnya ayat 12 sampai 19 memanggil anak ya bunayya, aqimis shalah, la syirik billah dan seterusnya, amar bil ma'ruf dan sebagainya. Itu panggilan ya bunayya. Umur 7 tahun ajar sholat, 10 tahun tidak sholat kerasin dikit. Maka usia itulah pola yang sangat efektif membina karakter anak menurut Islam ya, seperti itu. Itu tambahan aja Pak, menurut saya Pak ya sama Ibu ya. Nah, bukan ini ya, kita yang saya pahami gitu. Nggak apa-apa kan kalau gitu kan? Iya. Terima kasih Pak Terima kasih, mohon maaf. Ya. Terima kasih banyak ini Biar seru masukannya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Abdurrahman. Luar biasa tambahan dari Pak Abdurrahman tadi terkait dengan jika poin-poin ini dikaitkan dengan agama begitu ya. Tentu masing-masing agama memiliki pola parentingnya dan di Islam pun tadi disebutkan oleh Pak Abdurrahman memiliki pola parentingnya begitu ya. Dan lekat sekali tentunya materi 5 poin ini di masing-masing agama memiliki kajiannya tersendiri begitu. Bisa juga dinamakan kalau saya parenting Qurani. Nah, itu kalau saya parenting Qurani. Ya. Wah, ini sebuah kajian yang sangat bagus itu. Spesial. Bisa diangkat ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdurrahman. Ya, sama-sama. Baik. Oke, ada Ibu Dini Widya lewat chat Pak Irdan Bu Yundaru. Ya, gimana? Izin bertanya kepada Bapak Irdan Ibu Yun, apakah anak diperkenankan untuk mengikuti beratnya perjalanan pekerjaan orang tua? Contoh, Rasulullah pandai berdagang karena mengikuti pamannya. Gitu. Ya. Silakan Pak Ir dan Ibu Yun. Baik ya. Bu Yun dulu aja yang jawab ya. Silahkan Ibu Yun. Ya, matur nuwun ini Bu Widya ya, Bu Dini Widya. Apakah anak diperkenankan untuk mengikuti beratnya perjalanan pekerjaan orang tua? Ya. Selama anak ini sudah mampu untuk menerima sesuatu hal yang
sesuai dengan kemampuan anak berpikir atau penerimaan anak, itu monggo boleh. Ini contoh ya, contoh kecil misalnya seorang ibu ini pekerjaannya menjahit ya di rumah atau seorang penjahit misalnya gitu. Kemudian si anak ini ikut serta apa namanya memasukkan benang ya di jarumnya ya di jarum. Kemudian dia suka juga potong-potong kain ya meskipun ini juga harus hati-hati kita. Nah, maka andai kata dia mampu libatkan ya meskipun itu hanya sesuai dengan kemampuan anak boleh ya silahkan. Seperti apa beratnya orang tua mencari nafkah, kalau si anak ini sudah mampu untuk menerima itu monggo boleh. Kalau si anak yang belum, nah belum misalnya masih umur 3 tahun, 2 tahun, ya singkirkan dulu. Ya, singkirkan dulu, kemudian dikasih tahu. Nanti anak-anak itu akan lama-lama akan tahu, oh ini toh pekerjaan orang tuaku. Ya, termasuk misalnya kalau saya karena dulu ngajar, ya kalau saya ngajar sejak saya hamil, ini hamil anak saya yang kedua, ini saya ajak juga ngajar, ya termasuk ketika dia itu sudah lahir kemudian sudah jadi anak-anak masih TK gitu, itu ya tak ajak ngajar ya di dalam kelas, tapi saya bilang nanti diam saja ya di sini atau kamu duduk paling belakang tapi diam nggak boleh rame. Nah, karena sudah bisa dikasih tahu maka dia diam dengan mainannya ya kita kasih mainan. Jadi kalau dia anak-anak kadang kan maju, oke kamu sekarang mundur dulu ya. Nah gitu. Jadi anak tahu apa sih yang dikerjakan oleh orang tuanya ketika dia itu mencari nafkah. Ya, termasuk kalau biasanya Pak Ir itu mencontohkan misalnya kalau si bapak ini buka bengkel, ya buka bengkel itu pulang sekolah itu ya, dia ke bengkel kemudian sambil melihat di bengkel itu. Nah kalau bisa anak itu libatkan saja, tolong dong ambilkan mur baut misalnya gitu, ya yang ukurannya sekian bilang ya sama yang di sana misalnya gitu. Dia dengan seperti itu, hal yang kecil-kecil seperti ini, anak jadi tahu, oh ini toh, mur ini toh yang namanya baut, dipasang di mana. Nah, lama-kelamaan anak punya ketertarikan dengan apa yang kita kerjakan. Dan silahkan nanti kalau sudah dewasa, anak bisa milih. Dia mau seperti ayahnya atau seperti orang tuanya atau punya jurusan lain. Maka ini boleh ya, boleh dipilih si anak. Jadi kita nggak boleh maksa memang. Ya, anak lebih tertarik ke yang lain, monggo silahkan. Tetapi tetap orang tua itu mengarahkan ke hal yang semestinya. Ini peran orang tua. Jadi tidak lalu ya kamu milih terserah kamu, tapi langsung dicolke enggak. Ya bukan seperti itu. Ya dilepas gitu saja enggak. Tetapi kitalah yang mengarahkan. Begitu sedikit yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau mau dilengkapi Pak Ir. Ya, terima kasih ya kepada Bu Dini Widya ya. Pertanyaannya seperti ada di chat itu. Jadi kurang lebih ya tambahan dari saya begini Ibu ya. Ada beberapa tahap ya yang perlu kita perhatikan gitu ya. Yang pertama itu adalah memahamkan anak ya bahwa apa yang dikerjakan orang tua itu ya itu mereka itu mestinya ngerti gitu loh. Jadi tidak perlu kita kemudian menyembunyikan ya rekosonya orang tua di hadapan anak ya seolah orang tua itu happy saja gitu ya. Itu kadang-kadang nanti malah bisa keliru ya kalau segalanya serba disimpan-simpan ya. Maka yang pertama adalah memahamkan. Lalu yang kedua adalah menyadarkan. Ya, memahamkan sama menyadarkan itu bedanya di mana? Gitu ya. Kalau memahamkan itu sebatas pada aspek kognitif, ya, tetapi menyadarkan itu sudah kognitif, ya, disertai dengan perbuatan, disertai dengan tindakan, ya. Maka tadi Bu Yun bilang ya anak diajak ke kelas gitu ya itu sudah ikut merasakan itu ya oh ternyata ibu saya itu kerjaannya kayak gini gitu bukan cuman sekedar dikasih tahu ya kalau dikasih tahu itu namanya memahamkan. Nah ini menyadarkan itu artinya apa dirinya itu ikut terlibat. Nah
Setelah begitu ya, kemudian nanti diberikan peran yang lebih besar. Nah, sehingga anak itu bisa milih salah satu di antara dua pilihan, ya kan? Menjadi generasi penerus ya atau generasi pengganti. Ya, itu ya Bu Dini ya. Jadi kalau ibu kepingin profesi ibu atau bisnis ibu dilanjutin oleh anak, berarti anak menjadi generasi penerus, ya. Tapi kalau anak akhirnya milih profesi yang lain, maka dia menjadi generasi pengganti, gitu ya. Jadi mengganti pekerjaan orang tuanya dengan pekerjaan yang lain, ya. Saya kira itu ya tambahan dari saya. Begitu ya, Mas Rofi ya. Iya, baik. Terima kasih Ibu Yundaru dan Pak Irianto. Ibu Dini Widya, apakah sudah terserap Bu inspirasinya Bu? Iya, barangkali sudah ya Ibu Dini Widya open video. Ya sudah, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dini Widya. Lanjut Pak Ir dan Ibu Yundaru, ada pertanyaan dari Ibu Khairiah Titi. Saya bacakan ya. Ya, silakan. Izin bertanya Bapak Ir dan Ibu Yun, bagaimana cara mengelola emosi untuk orang yang keras kepala? Nah, barangkali nampaknya ini ada seorang anak yang keras kepala, barangkali bagaimana cara mengelolanya? Ya, Silakan. oke ya. Ini juga Bu Yun ini yang jawab ini, ya. Ya buyunnya lah buyunnya. Silakan Ibu Yun. Saya yang tugasnya ngelengkapi saya. Ya, bagaimana cara mengelola emosi untuk orang yang keras kepala? Kalau kondisi seseorang memang dia itu keras kepala, itu memang sudah dari sononya, tetapi kalau orang bilang begitu ya, dari sononya dia orangnya keras kepala gitu. Nah, ini sesungguhnya apa? Sesungguhnya orang yang keras kepala ini memang bawah sadar ya, bawah sadar orang itu memang sudah terbentuk ketika kecil, ya, ketika kecil. Jadi ini memang sudah terbentuk dan menetap di bawah sadar seseorang bahwa dia itu memang keras kepala. Ya, satu. Dan satu hal lagi yang ini juga membentuk seseorang keras kepala itu adalah di mesin kecerdasannya si anak. Ya, jadi mesin kecerdasan seseorang itu kan kalau di Stephen itu kan ada 5. Ya, ada 5. Ada sensing, kemudian ada thinking, instinct, intuiting, dan feeling. Ya. Nah, yang lebih banyak orang keras kepala itu biasanya orang thinking. Ya, orang thinking itu kenapa? Karena dia by system, ya, orangnya by system. Jadi analis sekali, ya, sangat menganalisis. Jadi sesuatu itu dianalisis. Dan dia kalau punya keinginan itu akan dikejar sampai dengan dapat. Itu biasanya orang thinking. Satu hal lagi bahwa ada sensing dan seterusnya tadi, ini ada introvert dengan extrovert. Nah, orang yang introvert inilah yang biasanya disebut dengan keras kepala. Jadi ada sensing introvert, ada yang extrovert. Nah, yang extrovert di sini itu adalah artinya tidak sama dengan yang psikologi ya. Extrovert itu bukan orangnya nyah-nyoh atau itu bukan, tapi dia mudah dipengaruhi. Tapi kalau orang yang introvert itu yang kalau di Stephen, istilah di Stephen itu orang yang tidak mudah dipengaruhi. Jadi contoh ini, Bapak Ibu minta ke anak kita, ayo mandi sekarang, ntar dulu, gitu ya misalnya. Entahlah mandinya gitu. Dia masih asik apa gitu. Atau kalau misalnya enggak, ayo makan dulu, males ntar dulu misalnya gitu. Nah ini adalah orang-orang yang introvert. Nah kondisi yang semacam ini memang sudah bawaan. Nah bagaimana caranya? Ada caranya memang. Caranya seperti apa? Kalau orangnya introvert di model Stephen ini dengan cara apa? Dengan cara diberi sesuatu hal yang membuat dia itu ketakutan sebenarnya. Jadi bukan dalam rangka menakut-nakuti ya. Bukan. Kalau kamu nggak mandi jam segini, maka nanti akibatnya apa? Ya, jelaskan itu. Yang itu merugikan dia, maka dia akan jalan.
Jadi berikan ancaman. Ada dua hal. Yang kedua, kalau orangnya itu ekstrovert, maka berikanlah hadiah. Kalau kamu mau mandi sekarang, tak kasih hadiah ini. Ini contoh. Ya, kalau orangnya ekstrovert, maka dicoba mana yang ampuh. Ya, mana yang ampuh ini untuk keduanya ini. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu ekstrovert atau introvert. Kecuali penjenengan tes, ya tes di Steven itu dites ya pakai sidik jari gitu. Kalau dites gitu baru tahu, oh saya sensing, intuiting, ya, atau thinking dan seterusnya. Maka silahkan dites kalau sudah tahu, nah baru kita akan bergerak. Tapi kalau belum tahu, maka silahkan dicoba, ya mana yang ampuh. Begitu ya. Itu contoh bagaimana kalau orang itu keras kepala. Jadi caranya adalah dengan seperti itu, dicoba. Ya. Kemudian kalau dia itu ada di bawah sadarnya itu memang sudah seperti itu, maka dia harus dibongkar. Ya, bawah sadarnya yang sudah tersimpan seperti itu harus dibongkar. Dengan cara apa? Ada cara tahap-tahapan dalam hipno. Ya, hipnoterapi ini ada tahapan-tahapan bagaimana kita membongkar alam bawah sadarnya itu untuk bisa dihilangkan. Ya, agar tidak lagi keras kepala. Begitu, ya. Jadi ini ada terapinya. Begitu. Monggo Pak Ir kalau mau melengkapi silakan. Ya, baik ya. Nih ditambah lagi nih sama Ibu Khairiyah ya. Bagaimana kalau orang yang keras kepala itu adalah orang dewasa? Gitu ya. Baik, nah sekarang begini ya. Keras kepala atau tidak itu ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama adalah karena kemauan kita nggak bisa diakomodir oleh orang lain. Ya, sehingga akhirnya apa? Kita menyebut orang lain itu keras kepala gitu ya. Misalnya apa? Kita mengajak sesuatu, kemudian dia nggak bisa nerima. Lalu besok lagi kita menyarankan sesuatu, dia nggak bisa nerima dan seterusnya. Akhirnya kita mengatakan bahwa orang itu keras kepala. Ya. Atau kemungkinan yang kedua, memang orangnya itu benar-benar keras kepala gitu loh ya. Nah, kalau ini yang terjadi, maka kita bisa menggunakan strategi untuk bisa mengakomodir, untuk bisa melihat sisi positif dari keras kepalanya orang lain itu. Ya, ini contoh Ibu ya, contoh. Panjenengan punya anak perempuan, ya. Nah, kok keras kepala tadi? Jadi kerap ngeyel gitu loh, ya. Nah, kalau panjenengan tidak menggunakan cara pandang yang berbeda, ya tentu saja panjenengan itu kerap dongkol, ya kan? Kerap sakit hati gitu loh. Tapi kalau panjenengan mau menggunakan teknik namanya reframing, membingkai ulang ya cara kita melihat seseorang, itu insya Allah kita bakal lebih tenang menghadapi orang yang keras kepala itu. Ya, misalnya begini ya, anakku perempuan, dia keras kepala. Berarti dia tidak mudah dipengaruhi, berarti dia tidak mudah dirayu, berarti dia tidak mudah digombalin orang lain, ya. Maka ketika dia itu bepergian kemana-mana, relatif lebih aman dibandingkan dengan anak yang suka nurut, anak yang tidak pernah bisa berontak, misalnya gitu loh. Nah, itulah Ibu cara kita melihat ya dengan teknik yang disebut dengan reframing. Ternyata apa? Ada sisi positif dari perilaku keras kepala itu, yakni lebih aman ya dari gangguan orang. Misalnya begitu. Nah, kalau yang keras kepala itu adalah orang yang sudah dewasa. Nah, sekarang kita tinggal mau apa enggak? Ya, kita mencoba untuk mengakomodasi orang itu ya. Jadi sisi mana yang bisa kita bisa lakukan agar agar keras kepalanya itu tetap bisa bermanfaat buat kita. Ya. Jadi misalnya ini contoh ya. Contoh yang keras kepala itu adalah suami kita, misalnya ini contoh ya, suami kita ya. Nah, maka kita bisa ngomong kepada suami kita gitu, ya sudahlah untuk urusan ini ayah saja ya yang nyelesain ya. Saya tinggal ngikut saja apa keputusan ayah. Misalnya begitu ya. Daripada kemudian kita juga
berhadapan-hadapan, berargumentasi macam-macam, itu akhirnya tidak menyelesaikan persoalan itu ya. Nah, itu satu contoh pendekatan kita mengakomodir ya. Kan sama ya dengan dengan teknik negosiasi. Ya, negosiasi itu ada banyak pendekatan. Ya, ada win-lose, ada lose-win, ada win-win, ada lose-lose gitu misalnya gitu ya. Ya sudah kita Kita menggunakan Menggunakan win-win saja. Ya, win-win itu maksudnya apa sih? Yang keras kepala suami, ya sudah kita serahkan sepenuhnya kepada suami, kita nurut aja. Nanti kalau ada sesuatu yang yang buruk ya atas keputusan suami, ya kita tidak perlu kemudian terus ngomongnya, nah iya kan, diingetin istri nggak nurut, iya beginilah jadinya, itu akan memancing persoalan. Ya, nah istri yang baik itu tidak begitu komunikasinya kan, gitu loh ya. Tapi dengan cara ya kadang-kadang kita memang harus mengalami seperti ini ayah gitu loh ya, mudah-mudahan besok lagi tidak, nah misalnya gitu ya. Ini kan lebih menenteramkan gitu ya daripada maido, kira-kira begitu ya. Itu tambahan dari saya Mas Rofi untuk Ibu Khairiah ya. Iya, baik. Terima kasih Ibu Yun dan Pak Ir. Jadi banyak strategi dan banyak teknik. Dan keras kepala bisa didefinisikan hal yang positif. Misalkan dia ingin bergerak lebih maju, lebih baik. Dia berupaya keras di sana, tidak ingin diganggu barangkali. Itu hal yang positif ya. Tapi Iya, ada benar. juga keras kepala yang barangkali negatif. Yang tadi dibicarakan oleh Bu Yun. Harusnya dia mandi, tidak mau mandi, sudah waktunya mandi. Seharusnya jadwalnya makan, dia tidak mau makan, dan seterusnya begitu. Jadi ada hal-hal, berarti di awal kita harus mapping dulu apakah ini keras kepala yang positif atau yang negatif gitu ya. Kemudian Benar, baru benar. teknik-teknik tadi kita terapkan barangkali Ya, gitu ya. tepat Oke. sekali ya. Baik, terima kasih Bu Khairiah. Bu Khairiah, Masya Allah, jazakallah khair kepada Pak Ir dan Bu Yun. Wah iya, Baik. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi, Pak Ir dan Bu Yun, dari Bapak Muhammad Dede. Ya, baik. Bagaimana cara menyampaikan pesan, menyuruh, atau memerintah anak dengan bijak, sehingga anak tersebut akan merespon dengan positif, senang hati, dan ikhlas dengan perintah, saran, dan pesan yang disampaikan oleh orang tua tersebut. Begitu. Ya. Silahkan. Siapa dulu? Bu Ir, Baik ya. Pak Ir. Nanti Silakan. mungkin Bu Yun nambahin ya. Ya, baik. Jadi begini, saya pernah gitu ya ngobrol ya dengan Kak Seto gitu ya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, Kak Seto itu adalah psikolog yang sangat terkenal gitu ya. Nah, beliau itu mengatakan ya bahwa di lingkungan kita manusia itu ada kata yang punya energi yang luar biasa ya. Kalau saya tidak keliru ada 4 kalau nggak salah ya. Yang pertama adalah ucapan terima kasih. Ini adalah sebuah kata yang punya energi yang luar biasa ya. Kemudian yang kedua adalah permisi, gitu ya. Lalu yang ketiga adalah minta tolong, gitu ya. Lalu yang keempat adalah maaf. Nah, jadi ada 4 kata ajaib menurut Kak Seto itu, ya. Nah, maka kepada Pak Dede, gitu ya, dicobalah 4 kata itu diterapkan, ya. Misalnya, kalau kita mau meminta anak kita melakukan sesuatu, barangkali kalimatnya bisa Mas, ayah minta tolong ya, misalnya, atau Mas, ayah dibantu ya, misalnya gitu lah ya. Yang ini tolong diletakkan di sana, terus yang itu diletakkan di sebelah situ, misalnya gitu lah ya. Nah itu minta tolong atau minta bantuan itu menjadi lebih soft gitu ya dibandingkan dengan tolong dengan perintah misalnya itu tuh barang itu tidak di situ tempatnya, tapi mestinya di sana dong. Ayo taruh di sana. Nah, misalnya kalau modelnya begitu ya, siapapun orangnya Pak Dede, ternyata ya namanya disuruh itu sesungguhnya hati kecilnya itu dongkol sebetulnya ya. Hati kecilnya itu tidak pengen nerima, itu namanya disuruh itu. Walaupun profesinya pesuruh gitu ya. Tapi namanya disuruh itu nggak enak itu.
Ya, tapi kalau minta tolong, bisakah Anda bantu saya, misalnya begitu ya, itu akan menjadi lebih apa? Lebih enak didengar dan lebih enak dirasakan ya. Maka monggo dicoba dulu gitu ya, dicoba dulu hasilnya seperti apa. Apakah efektif misalnya gitu ya. Kalau belum mungkin intonasinya barangkali yang harus kita ubah gitu lah ya, atau barangkali susunan kata-katanya yang perlu kita ubah misalnya begitu ya. Jadi perlakuan terhadap anak, perlakuan terhadap anggota keluarga itu kata-kata itu menjadi penting. Ya, jadi ada kata-kata yang berenergi tinggi, ada kata-kata yang berenergi rendah. Ya, maka kita sebisa mungkin menggunakan kata-kata yang berenergi tinggi. Ya, jadi misalnya apa? Kata siap, kata sanggup, kata oke. Nah, itu adalah kata-kata yang berenergi tinggi itu. Ya, jadi misalnya apa? Kita ngomentari anak kita bahwa apa? Ah, kamu ini memang oke banget kok. Kamu ini memang jempolan kok. Nah, itu berarti apa? Kita menggunakan kata-kata yang berenergi tinggi. Dan itu akan meningkatkan rasa percaya diri anak. Nah, nanti Bu Yun kayaknya mau apa? Mau jelasin tentang baterai kasih sayang. Gitu lah ya. Jadi baterai kasih sayang itu kalau apa? Kalau sudah dipenuhi katanya, itu mau diminta ngapain saja, itu dia akan siap dengan apa? Dengan permintaan kita. Katanya begitu. Ya, monggo Bu Yun, silakan. Ya, terima kasih. Gini ya, tadi disebutkan bagaimana sih kita menyuruh anak itu dengan bijak. Saya nambahin sedikit yang tadi Pak Ir sudah sampaikan, itu bisa juga loh ya, kita dengan kata-kata bertanya. Misalnya begini, apakah kamu bisa mengambilkan barang itu? Nah, gitu ya. Apakah kamu bisa mengambilkan barang itu yang di sana? Nah, gitu ya. Jadi dengan pertanyaan sesungguhnya ini kan menyuruh, tapi kalimatnya jadi bertanya, apakah kamu bisa membelikan obat buat ibu? Ini tenggorokan ibu kok sudah mulai sakit ya, rasanya mau batuk. Nah, misalnya gitu. Apakah kamu bisa? Nah, kalau iya, nah tolong ya, artinya bisa seperti itu. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk mengapresiasi anak kita, Nje. Jadi, wah hebat kamu ya, ternyata kamu bisa dong, kayak gitu. Wah ternyata kamu bisa tuh. Nah misalnya gitu, hebat dong. Misalnya. Jadi jangan pelit, ya, jangan pelit untuk memberikan apresiasi kepada anak-anak kita atau kepada suami kita, istri kita, itu jangan pelit memberikan apresiasi. Kenapa? Karena biasanya yang kita ke anak itu royal apresiasi, tapi kepada pasangan sendiri kadang-kadang pelit untuk memberikan apresiasi. Ya, jadi memang, tapi kadang-kadang lupa memang, ya kadang-kadang juga lupa kita memberikan apresiasi kepada orang ya di keluarga kita sendiri. Jadi, dan tadi sudah disebutkan Pak Ir bahwa memang ada seseorang ya, seorang itu punya ya, semua orang itu punya baterai kasih sayang. Apa sih itu baterai kasih sayang? Nah, sesungguhnya ini mau saya sampaikan yang akan datang ya, baterai kasih sayang itu apa? Ya tadi sudah disebutkan Pak Ir ya. Baterai kasih sayang itu sesuatu hal yang membuat seseorang itu lebih nyaman. Dia merasa apa yang dia butuhkan itu kena. Ya, contoh satu saja saya berikan. Ada orang yang punya baterai kasih sayang itu dengan hadiah. Jadi kalau dia dikasih hadiah itu betapa senangnya. Atau pujian. Ya, sebenarnya kalau pujian itu kalau dia dipuji, aduh ternyata kamu pinter ya. Nah, dia akan melakukan itu lagi. Jadi kenapa? Karena kalau itu terpenuhi, pujian itu terpenuhi, kemudian atau hadiah, dia selalu diberikan hadiah-hadiahnya itu macam-macam. Nanti kalau kamu bisa mengerjakan ini, maka hadiahnya tak kasih buku 1 atau ballpoint 1 ya, misalnya ini contoh saja ya, contoh, atau kamu tak kasih es krim misalnya. Ini baterai kasih sayang. Jadi ada baterai kasih sayang macam-macam ya, ada sebenarnya ada 5 dan salah satunya tadi atau salah 2-nya sudah saya sebutkan, yaitu hadiah dan pujian. Ya, kalau ini kita berikan, baterai kasih sayang ini kita penuhi, maka si anak tadi itu seperti kalau baterai laptop atau baterai HP itu penuh, di casnya itu penuh. Akhirnya apa? Akhirnya kalau ini penuh, maka mau dipakai apa aja kan bisa. Ya, jadi kalau kita punya HP
HP-nya itu dicas penuh, ini mau dipakai internetan bisa, ya kan? Pakai WA-an bisa, semuanya bisa kita lakukan. Sama seperti manusia, kalau baterai kasih sayangnya ini penuh, mau dipakai apa saja bisa. Ya, dipenuhi semuanya. Ya, kalau kita memenuhi baterai kasih sayang anak-anak kita misalnya atau orang yang kita inginkan, baterai kasih sayangnya terpenuhi, mau diminta apa saja dia jalan. Ya, ini rahasianya di situ. Sehingga bagaimana sih kita mengetahui baterai kasih sayang? Nah, tunggu ya minggu yang akan datang nanti akan saya kasih tahu bagaimana kita ngecas baterai kasih sayang anak kita. Kita tahu, oh ini baterai kasih sayang yang ini, kalau yang ini dan seterusnya. Nah, ini akan kita bahas nanti di pekan yang akan datang. Bagaimana ngecas baterai kasih sayang itu? Seperti apa biar terpenuhi ya baterai kasih sayangnya ini? Itu seperti apa? Lalu kalau anakku apa ya modelnya ya baterai kasih sayang? Nah, gitu ya. Nah, nanti akan kita lihat ciri-cirinya seperti apa sih? Itulah yang nanti akan kita penuhi. Maka perhatikan satu persatu anggota keluarga kita, ya, dia baterai kasih sayangnya apa. Nah, kalau itu terpenuhi, insya Allah ya happy. Maksudnya begitu. Jadi ini contoh tadi dari dari Pak Dede ya, bagaimana bisa bijak. Ya, begitu. Begitu ya Mas Rofi, yang baik. bisa kita sampaikan. Baik. Terima kasih Ibu Yundaru dan Pak Ade Rianto. Nampaknya ini sudah larut malam. Apakah kita cukupkan atau kita tambah sesi pertanyaan lagi nih, Pak Ir dan Ibu Yun? Nampaknya masih menarik ini. Barangkali masih satu lagi aja lah. Oke, siap. Baik. Bapak Ibu, kami persilahkan. Saya kasih waktu kesempatan satu pertanyaan lagi, monggo silakan. Lagi, siapa yang mau bertanya? Mumpung loh ini. Mumpung bisa bertemu langsung nih via layar bersama Nah, Ibu apalagi ya. Pak Abdurrahman, silakan Pak. Monggo Bu Neni. Yang Mbak lain. Arlina. Ya, Pak Nyono, monggo loh Pak Nyono. Iya. Jika saya lanjut. Ya. Oke. Baik. Ada Bu Mei juga ini, monggo Bu Mei. Ya, ada Bu Mei di sini. Silakan bisa buka di open atau siapa monggo atau raise hand dulu aja biar dibuka host ini. Ini sudah bisa langsung bicara Bu Yun. Oh iya, ya monggo. Ya. Monggo silakan. Atau Mas Arfian, ya Bu Mei juga ada ini, kemudian Mbak Arlina, ya Pak Heri, Pak Nyono, monggo silakan. Pak Ir dan Bu Yun barangkali sambil menunggu peserta lain menyiapkan pertanyaan, barangkali dari saya ada pertanyaan Pak Ir dan Bu Yundaru. Ya. Terkait dengan reward kepada anak, sejauh mana sih seharusnya kita memberikan reward kepada anak? Misal kita misalkan ada suatu pekerjaan atau prestasi yang didapatkan oleh anak begitu kan, seeloknya kita orang tua ya kita berikanlah reward itu. Tapi di satu sisi kita juga harus menjaga bahwa jangan sampai anak itu mengerjakan sesuatu, mengejar prestasinya karena reward dari kita begitu. Ya. Barangkali bisa tergambar sehingga ya barangkali seharusnya muncul dari dirinya sendiri, semangatnya munculnya dari diri sendiri, tidak karena reward begitu. Ya. Monggo Pak Irdan. Baik ya, oke. Saya kira ini hal yang penting ya untuk kita perhatikan sebagai sesama orang tua gitu ya. Reward ini jangan sampai menjadi senjata makan tuan atau senjata makan nyonya gitu ya. Gitu. Artinya reward itu diberikan satu ya tidak berlebihan. Ya, jadi kalau misalnya anak dikasih reward, misalnya itu dikasih buku, itu aja sudah seneng ya nggak perlu dikasih sepeda, kira-kira gitulah ya. Karena itu berlebihan ya. Kalau berlebihan nanti akan menutup tingkat kepuasan pada pemberian hadiah berikutnya.
Karena dia sudah terlanjur ekspektasinya tinggi, yang diterima itu lebih rendah, maka dia akan kecewa gitu loh ya. Nah, kemudian yang kedua, harusnya hadiah itu tidak lebih penting dari dari pencapaian yang dilakukan oleh si anak, ya. Jadi harusnya apa? Harusnya anak itu lebih bangga dengan prestasinya, bukan bangga dengan hadiahnya, gitu loh. Jadi hadiah ini sebetulnya hanyalah sebagai sebuah pelengkap yang menunjukkan penghargaan kita sebagai orang tua itu. Dan itu tidak boleh menggantikan kepuasan anak terhadap prestasinya. Gitu loh, ya. Nah, oleh karena itu maka pujian kita terhadap prestasinya itu harus lebih duluan gitu loh ya, daripada hadiah yang kita berikan. Ya, misalnya kita ngomong ya, ayah sungguh bangga dengan prestasi kamu. Dan ini adalah sesuatu yang yang tidak setiap saat bisa dilakukan oleh siapapun gitu loh ya. Maka kamu pantas berbangga hati, kamu pantas bersyukur kepada Allah atas prestasi ini. Nah, untuk melengkapi kebahagiaan kamu, maka ayah kasih ini ya. Nah, gitu loh. Jadi untuk melengkapi kebahagiaan gitu ya. Jadi bukan untuk menggantikan kebanggaan terhadap prestasinya, bukan gitu loh. Saya kira itu ya Mas Rofi ya, yang perlu kita cermati gitu ya. Jadi sekali lagi si anak ini harus lebih merasa berharga dengan prestasinya, dengan hasil kerjanya, dengan apa yang bisa dia selesaikan, itu mestinya jauh lebih tinggi nilainya daripada hadiah yang diberikan. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Ir. Berarti kita bagaimana pola kita harus memberikan pemahaman kepada anak tersebut ya, terkait dengan reward dan prestasi yang didapatkannya. Ya, terima kasih, sangat berharga. Pak Ir dan Bu Yun, ada satu pertanyaan terakhir barangkali ini dari Ibu Dini lagi nih. Masih penasaran nih Bu Dini. Ini pertanyaan terakhir terkait dengan, mohon izin bertanya lagi, bagaimana menumbuhkan jiwa fighting pada anak begitu. Nah, secara mental anak kuat karena kondisi sekarang apa saja dimudahkan aksesnya gitu. Mungkin barangkali sekarang itu sangat mudah diaksesnya, kemudian seperti termanjakan. Nah, bagaimana cara menumbuhkan jiwa fightingnya? Gitu. Silakan. Iya, baik ya. Memang karena kemudahan yang didapatkan anak ya, maka seringkali anak ini menjadi kurang kuat daya juangnya gitu ya. Maka ada seorang penulis gitu ya yang memberikan ilustrasi generasi zaman sekarang itu disebutnya sebagai generasi stroberi gitu loh. Ya, kalau nggak salah yang nulis Profesor Renal Kasali itu ya. Nah, agar anak kita itu tidak seperti itu, ya, maka berikanlah kepada anak-anak kita itu tantangan demi tantangan, ya, yang sekiranya sanggup untuk dilakukan oleh anak. Karena kalau tantangan itu diberikan begitu saja, yang tidak sanggup dilakukan anak, bukannya si anak ini makin percaya diri, nanti si anak ini malah frustrasi. Ya, karena apa? Karena tantangan yang diberikan itu terlalu tinggi. Nah, makanya bertahap. Ya, Prof. Renal Kasali itu memberikan ilustrasi ya. Mahasiswa-mahasiswa beliau itu ya tentu yang dipilih ya, yang dipilih oleh beliau itu ya. Itu dibuang dalam tanda kutip gitu ya ke luar negeri ya, untuk Untuk melakukan satu tugas tertentu ya, dengan dengan keterbatasan tertentu ya. Jadi misalnya ini contoh ya, disuruhlah si mahasiswa itu ke luar negeri untuk bisa ketemu misalnya dengan profesor siapa di universitas mana ya. Kemudian si mahasiswa ini hanya boleh membawa uang secukupnya, kemudian dia bisa beli tiket untuk pergi dan pulang, kemudian di sana bisa untuk makan, sekedar itu ya, tapi tidak boleh kemudian uang sakunya itu berlebihan.
Nah, inilah yang kemudian diajarkan kepada mahasiswanya biar daya juangnya itu menjadi meningkat, ya. Nah, kepada anak-anak kita di rumah boleh jadi begitu yang kita lakukan. Ya, jadi tantangan demi tantangan kita berikan, tetapi yang sanggup untuk dilakukan gitu. Ya, sehingga nanti anak pelan-pelan tapi pasti merasa bahwa oh, ternyata saya bisa. Ya, saya sanggup melakukan itu sehingga percaya dirinya tumbuh, kemudian daya juangnya juga meningkat. Kurang lebih begitu, Mas Rofi. Iya, baik. Terima kasih. Iya. Ibu Yun Yang ada jelas tambahan? punya Silakan. target ya. Jadi artinya kalau kita memberikan tantangan itu ada target, ya ada target yang kita berikan pada anak kita sehingga anak itu jadi tahu, oh saya harus seperti ini, ya tantangannya ini, oke seperti ini, maka targetnya apa? Ya targetnya yang kita tentukan tentu saja yang tidak memberatkan tadi ya, tidak memberatkan anak. Jadi harus ada target apa yang harus ditentukan, kemudian setelah itu tantangan itu kapan ya harus dijalankan. Dan seperti halnya saya juga memberikan tantangan ya pada anak-anak saya itu, berikan tantangan saat tantangan demi tantangan, dan akhirnya mereka ternyata juga bisa, ya ternyata bisa juga melakukan itu. Ya, itu contoh bahwa tantangan itu satu demi satu barangkali ini bisa terlampaui gitu ya. Jadi nantinya anak biar lebih punya fighting ya yang lebih bagus gitu ya. Gitu. Okay. Karena di masa yang akan datang pasti tantangannya yang akan dihadapi jauh lebih berat dari tantangan yang kita berikan. Maka tantangan mulai dari yang rendah dulu, kemudian agak sulit lagi, dan seterusnya. Ya, jadi punya kelas list istilahnya ya. Ada kelas, ada tahap-tahapannya, begitu. Ya, itu aja tambahannya saya. Baik, terima kasih Ibu Yundaru atas tambahannya. Barangkali sudah terjawab Ibu ini tadi ya. Ya, semoga puas dengan jawabannya begitu. Ya, pada intinya kita tentu harus memberikan tantangan kepada anak dan barangkali juga harus mengurangi atau membatasi fasilitas-fasilitas tertentu yang tentu saat mengurangi fasilitas atau membatasi fasilitas tertentu kita masih bisa mengukur bahwa anak itu masih mampu melakukan hal tersebut begitu ya. Barangkali di situ ada titik temu dan anak itu muncul gairah fightingnya. Barangkali begitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu peserta kajian online malam hari ini. Barangkali dari saya izin menyarikan Bu Yundaru dan Pak Ir terkait dengan materi kita pada malam hari ini. Ya. Ya, baik, parenting adalah ilmu terkait dengan cara atau model pola asuh begitu yang diterapkan kepada orang tua dari orang tua kepada anaknya begitu ya. Dan pola asuh ini tentu menjadi aspek penting ya karena dia akan membentuk kesehatan kognitif, kesehatan dan kesehatan mental dia begitu ya di masa yang akan depan. Dan kunci utamanya barangkali adalah komunikasi ya. Bagaimana komunikasi antara orang tua pada anaknya, baik anaknya kepada orang tua, dan tentu kita sebagai orang tua yang lebih dewasa barangkali begitu dibandingkan anak harus juga tahu kondisi si anak barangkali begitu. Kita harus mapping ya, evaluasi diri dan mapping kita lihat bagaimana sih kondisi si anak, apakah dalam keadaan lelah atau tidak begitu, moodnya seperti apa dan seterusnya. Kita tentu harus lebih mempelajarinya. Nah, setelah itu masuklah dengan komunikasi yang oke, kemudian mudah dipahami oleh anak dan harapannya tentu pola atau model pola asuhnya akan diterima oleh si anak tersebut begitu ya. Baik, dari saya sebagai moderator, saya berharap semoga Bapak Ibu yang sudah memiliki anak harmonis dengan anaknya dan dengan keluarga besarnya tentu. Dan yang belum memiliki anak, semoga Allah Tuhan segerakan memiliki anak. Kemudian yang belum menikah, ya minimal sudah bercita-cita dulu untuk menikah dan memiliki anak begitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya sekali lagi mengingatkan bahwa jika Bapak Ibu
ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ir dan Ibu Yundaru tadi, silahkan ikuti kelas online terkait dengan menjadi orang tua bijak dan bahagia. Langsung saja barangkali bisa hubungi ke nomor 0811 256368 ya. Langsung komunikasi bagaimana prosedurnya dan seterusnya. Baik, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu ya sekalian sebagai peserta, terutama kepada narasumber Pak Irianto dan Ibu Yundaru. Terima kasih. Foto Demikian. dulu, Mas Rofi. Ya, oh baik, foto dulu Pak Ir. Foto Ya, dulu. baik. Bapak Ibu izin barangkali jika bisa open kamera, dipersilakan open kamera untuk kita foto bersama. Ya, baik. Kita dari halaman pertama dulu ya. Baik, saya hitung halaman pertama. 1, 2, 3. Oke, baik. Kita lanjut ke halaman kedua. Halaman kedua, saya hitung 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih. Bapak Ibu, insya Allah minggu depan ada kajian lagi, begitu Pak Ir dan Ibu Yun? Insya Allah, Iya, insya Allah rutin ya. Baik, barangkali Bapak Ibu bisa juga mengikutinya untuk minggu depan. Saya akhiri, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ir, jazakallah khair. Terima kasih. Terima kasih kembali Bapak Terima Ibu, kasih, Pak Pak Abdul Ir, Bu Rahman dan yang Yun. lain. Sama-sama. Sami-sami ya. Ya semuanya. Amin, 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 amin. Ya, amin. Sampai ketemu pekan depan. Insya Allah. Insya Allah. Kita live bareng-bareng ya. Bu Host.